Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita masuk di hari yang baru ini, hari yang diberkati Tuhan, dan kita akan masuk dalam renungan pagi saat ini. Tapi sebelumnya mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, supaya kita boleh menikmati seluruh hari ini dengan pujian dan penyembahan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami dalam surga, kami datang padamu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara atas kehidupan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau yang kami lakukan pada hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini tema yang saya dapatkan adalah jangan terlalu sedikit. Jadi temanya jangan terlalu sedikit. Saudara, ayat yang akan saya bacakan ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya baca saudara. Setelah salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah."
Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat yang keenam, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat yang ketujuh, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Nah saudara, dari cerita ini kita melihat ada satu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan ibu janda ini. Saudara, dalam permasalahannya yang sulit, masalah keuangan adalah masalah yang sulit. Dalam permasalahannya, ketika dia udah nggak bisa apa-apa lagi, dia datang ke tempat yang tepat. Dan kemudian kita tahu cerita ini, saudara. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah, kenapa jangan terlalu sedikit? Nah, saudara, ada banyak di antara kita, ketika kita membaca ini, kita berpikir biasa-biasa aja. No, saudara. Dari cerita ini, dari kisah ini, saudara, kita bisa lihat bagaimana perempuan ini kemudian mengikuti perkataan dari Elisa, dan dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu mujizat yang luar biasa. Kenapa saya ambil jangan terlalu sedikit? Karena seringkali kita, ketika kita menghadapi permasalahan, kita hanya berpikir kalau beres aja udah cukup. Nah, saudara, tapi ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita semua. Dari cerita ini kita melihat Nabi Elisa mengatakan, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu sedikit. Saudara, seringkali kita merasa bahwa karena kebiasaan kita merasa bahwa Tuhan itu adalah penolong dalam kehidupan kita. Yes. Tetapi dia bukan hanya penolong, saudara. Ada banyak hal yang dia bisa buat. Ada mujizat-mujizat besar yang dia bisa buat. Saudara, kalau kita baca di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya baca, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita baca ayat ini, Yesus datang supaya kita hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau sebenarnya buat kita, anak-anak Tuhan. Kita perlu mempercayai firman itu dengan sesungguhnya. Kalau dia katakan bahwa kita akan memperoleh hidup dalam segala kelimpahan, itu harus terjadi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Saudara, kita harus berani berubah. Yang pertama, kenapa, saudara? Seringkali kita merasa bahwa perubahan itu nggak nyaman. Ketika bahkan untuk berubah diberkati juga, ada satu nggak beranian kita dengan apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, beranilah kita berubah, bahkan ketika itu tidak nyaman buat kita semua, saudara. Kalau kita lihat dari cerita ini, saudara, ibu ini, cerita ini nggak langsung terjadi waktu itu, saudara. Waktu dikatakan, Nabi Elisa bilang, coba pinjam atau minta kepada tetangga-tetanggamu botol-botol kosong. Ini nggak terjadi kemudian semenit kemudian mereka kumpulkan. Saya pikir ini memerlukan waktu, saudara. Dia harus datang ke tetangga-tetangganya, dia harus coba meminjam, dia harus meminta, dan itu
menjadi sesuatu yang hal yang baru dalam kehidupannya. Dia nggak pernah mungkin pinjem atau minta botol-botol. Dia nggak tahu untuk apa hal itu. Tapi kemudian apa yang dia buat? Dia lakukan. Kita perlu merubah mindset kita untuk diberkati. Saudara, keberanian melangkah seperti ibu janda ini adalah hal yang utama. Walaupun dia nggak tahu apa yang akan terjadi dengan botol-botol yang akan dia pinjam. Jadi dia mulai merubah mindsetnya, dia mulai merubah pola pikirnya, dia gaya berpikirnya untuk sebuah mujizat. Dia mulai melakukan itu semua, saudara. Keberanian melangkah untuk memulai adalah sesuatu yang penting, saudara. Kalau ibu ini berkata, ini Elisa mau ngomong apa ya? Apa maksudnya? Kemudian dia diam aja, nggak terjadi, saudara. Tapi waktu dia mengimani apa yang diperkatakan oleh Nabi Elisa sebagai utusan Tuhan, dia lakukan itu semua. Dia coba, dia melangkah, dia pinjam. Saya nggak tahu apakah ada tetangganya yang menolak dan lain sebagainya. Dan saya katakan memerlukan waktu untuk sebuah mujizat besar terjadi. Tetapi imannya mengatakan bahwa pasti terjadi sesuatu. Jadi saudara, keberanian melangkah itu penting. Yang kedua adalah, ibu ini dikatakan jangan mengumpulkan terlalu sedikit. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat besar dalam kehidupan ibu ini untuk mengatasi masalahnya dan selanjutnya dalam kehidupannya. Apa yang harus dilakukan oleh ibu ini? Dia harus mengumpulkan begitu banyak botol-botol kosong di dalam kamarnya. Artinya apa? Dia mulai memperbesar kapasitas botolnya dalam rumahnya. Dia pinjam, dia minta, dia lakukan segalanya sampai penuh. Ya saudara, kita lihat dari cerita ini. Sekali lagi, kita perlu memperbesar kapasitas untuk menampung berkat Allah yang akan terjadi melimpah dalam kehidupan kita semua. Saudara, yang terakhir saya mau bilang gini, bahwa berkat dalam konteks kisah ini, saudara, berkat itu atau mujizat itu terisi sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Dan dikatakan tadi, ketika tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir, di ayat yang ke-6. Jadi penting banget untuk kita memperbesar kapasitas kita, saudara. Sekali lagi, karena kapasitas yang kita siapkan itu yang akan kita lihat betapa banyaknya atau sedikitnya berkat yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali kalau seorang pekerja gitu, saudara ya, dia bekerja hanya sesuai dengan tugasnya. Kalau dikasih tambahan untuk pekerjaan sedikit saja, dia bilang nggak mau. Gaji saya cuma segini dan saya seharusnya bekerja seperti ini. Tidak, kadang-kadang Tuhan ingin kita melakukan lebih besar lagi. Dia sediakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Supaya apa? Supaya kapasitas kita besar. Suatu ketika mujizat Tuhan akan datang dalam kehidupan kita, berkatnya yang melimpah akan datang dalam kehidupan kita semua, kita sudah memperbesar kapasitas kita. Mulai berpikir untuk memperbesar kapasitas kita, merubah mindset kita sekali lagi. Karena saudari, Yesaya 54 ayat 2 dan 3 mengatakan seperti ini. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat yang ketiga. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, akan ada berkat yang besar menjadi bagian dalam dalam kehidupan gereja Tuhan. Oleh sebab itu, mari persiapkan semuanya. Tema kita, jangan terlalu sedikit. Jangan terlalu sedikit. Apa aja yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, mari kita perbesar kapasitasnya. Karena sekali lagi, Tuhan berjanji bahwa ketika dia datang memberikan kehidupan dan akan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadilah berkat, menikmatilah berkat yang Tuhan akan beri dalam tahun 2022 ini.
Oleh sebab itu, mulailah melangkah, lakukanlah yang terbaik dalam kehidupanmu untuk melihat rencana Tuhan yang besar. Puji Tuhan, ini yang ingin saya sampaikan buat kita semua pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, saudara. Bapa surga, terima kasih buat firman Allah yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan mau kami hidup dalam berkelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang ada dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ibu janda ini sedang alami, mungkin Tuhan, kami sedang kekurangan dan lain sebagainya. Biarlah firman Tuhan ini menjamah kami, dan mulailah kami bergerak, mempercayai, mengimani bahwa Tuhan sanggup untuk membela kami, memeliharakan kami, bahkan membereskan semua masalah kami, dan di dalamnya kami akan hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini adalah pagi berkat buat kami. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat renungan firman yang boleh kami dengar, dan kami diberkati dalamnya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.